Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sugiyarti Dewi dengan NIM 222101009. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kurikulum merdeka yang ada di Indonesia dengan kurikulum di Australia. Mungkin langsung saja pada pembahasannya. Kurikulum bahasa Indonesia di SMP ini, khususnya dalam konteks kurikulum merdeka, telah mengalami banyak perubahan yang signifikan untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan juga kebutuhan pendidikan itu sendiri. Kurikulum merdeka ini dirancang untuk meningkatkan literasi digital dan penguatan karakter bagi peserta didik. Dalam proses implementasinya, kurikulum merdeka ini menekankan pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kelebihan dari kurikulum merdeka yang pertama ini ada pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 2. Guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. 3. Dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang keempat, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang kelima, dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Selain itu, kurikulum merdeka ini memiliki kekurangan, diantaranya yaitu kurangnya keseragaman dalam pendidikan. Yang kedua, kurangnya kendali terhadap mutu pendidikan. Lalu yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan juga aksesibilitas pendidikan. 4. Ada ketidakpastian pengajaran dan pembelajaran. Lalu kelemahan yang kelima ini dalam hal penerapan dan juga pemantauan kurikulum. Lalu selanjutnya ada kurikulum Australia. Pemerintah Australia ini membentuk suatu organisasi yang bernama Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority yang memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum di Australia. Kurikulum Australia ini memprioritaskan hasil pembelajaran di semua mata pembelajaran yang tujuannya untuk melahirkan generasi pelajar Australia yang percaya diri, kreatif, inovatif, sukses, dan aktif. Selain kurikulum di Indonesia yang mengalami perubahan, negara Australia juga mengalami perubahan kurikulum. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan menengah di Australia adalah kurikulum versi 9.0, di mana kurikulum ini merupakan pedoman umum pada standar nasional untuk mengembangkan keterampilan seluruh generasi muda. Kurikulum Australia versi 9.0 ini adalah kurikulum yang lebih sederhana dan juga mudah untuk diajarkan, mengenai mendefinisikan konten utama yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Australia juga menaruh perhatian pada kualitas infrastruktur dan juga kualitas pendidikannya. Salah satunya yaitu guru harus melakukan tes perilaku untuk bisa memastikan keselamatan siswa yang mereka ajar. Australia ini memiliki banyak kelebihan di bidang pendidikan, maka ada baiknya Indonesia bisa sedikit mencontoh sistem pendidikan yang ada di Australia. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan, di mana rekomendasi perbaikan kurikulum merdeka dapat diperkuat dengan mencontoh elemen dari kurikulum Australia. Berikut ini merupakan beberapa alasan dan juga cara bagaimana rekomendasi perbaikan ini dapat dilakukan. Yang pertama ada standarisasi kualitas pendidikan, di mana kurikulum internasional memiliki standar yang lebih jelas dan juga terstruktur yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek dari kurikulum internasional, kurikulum merdeka dapat memperoleh kerangka kerja yang lebih terstruktur, sehingga dapat memudahkan evaluasi dan juga pemantauan dari hasil belajar siswa itu sendiri. Lalu yang kedua ada pengembangan keterampilan abad ke-21, di mana kurikulum internasional pada umumnya menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan juga pemecahan masalah. Lalu yang ketiga ada peningkatan pelatihan guru, di mana pada kurikulum internasional seringkali menyertakan program pelatihan guru yang komprehensif untuk memastikan bahwa mereka siap mengimplementasikan kurikulum dengan efektif. Rekomendasi ini untuk meningkatkan pelatihan guru dalam kurikulum merdeka dapat diambil dari praktik terbaik yang diterapkan dalam kurikulum internasional, termasuk penggunaan teknologi dan juga metode pengajaran yang inovatif. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai hasil penelitian
kurikulum Merdeka dan juga kurikulum Australia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah pengucapan. Terima kasih.